Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bersama warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan memulai menjelaskan terkait analisis kasus Jiwasraya sebagai tugas audit forensik digital dan audit investigasi dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Siregar. Dengan anggota kelompok ada 4, ada Aziza Kolbi Salamah, saya sendiri Faustina Zara Kotrunada, Eksalanti Eska Titami, dan Imania Gustina. Oke, masuk ke bagian pertama yaitu profil singkat dari PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya ini sendiri memiliki nama perusahaan PT Asuransi Jiwasraya dengan status Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dengan tahun pendirian pada tanggal 31 Desember tahun 1859. Produk utama dari PT ini adalah produk kumpulan, yaitu asuransi untuk kelompok atau korporasi, kemudian ada produk individu, yaitu asuransi jiwa untuk perorangan, kemudian yang ketiga ada dana pensiun lembaga keuangan untuk pengelolaan dana pensiun, dan terakhir ada JS Saving Plan atau asuransi jiwa sekaligus investasi melalui perbankan. Untuk kondisi keuangan sendiri dari PT Asuransi Jiwasraya ini terdapat insolvensi, yaitu kendala keuangan berupa insolvensi yang sudah dialami sejak tahun 2004. Kemudian dari keadaan tersebut dilakukan window dressing, di mana ada rekayasa laporan keuangan yang dilakukan sejak tahun 2006 untuk menjaga kepercayaan publik. Hal ini, selain itu ada juga kegagalan investasi, di mana dana nasabah ditempatkan pada instrumen yang berisiko tinggi tanpa kajian yang baik. Hal ini menyebabkan adanya gagal bayar oleh Jiwasraya yang mengumumkan ketidakmampuan membayar klaim polis yang jatuh tempo pada Oktober 2018 sebesar 802 miliar. Untuk status terkini dari PT Jiwasraya, OJK resmi mencabut izin usaha Jiwasraya tersebut pada tanggal 16 Januari 2025. Dan saat ini sedang dilakukan restrukturisasi polis oleh pemerintah ke perusahaan asuransi baru yang bernama IFG Life. Oke, masuk ke bagian yang kedua. Untuk soal kedua, yaitu indikasi awal terjadinya fraud di PT Jiwasraya dan bagaimana auditor mendeteksi tanda-tanda tersebut melalui audit investigasi. Indikasi awal tindakan fraud di PT Jiwasraya sendiri, ini dimulai dari janji imbal hasil yang, cukup tidak realistis ya, jika dilihat, mereka menjanjikan pengembalian bunga yang relatif tinggi, yakni mencapai 13% untuk JS Saving Plan dan 14% untuk, produk tradisional yang kemudian memicu penggunaan skema Ponzi. Lalu ada masalah likuiditas yang telah berlangsung sejak tahun 2006 yang memuncak pada gagal bayar klaim sebesar 12,4 triliun pada tahun 2018. Lalu, indikasi selanjutnya adalah praktik skema Ponzi, yaitu di mana perusahaan menggunakan premi dari nasabah baru untuk membayar klaim dari nasabah lama, sehingga, menjadi indikasi kuat bahwa arus kasnya tidak mencukupi. Selain itu ada juga masalah transparansi, yaitu adanya masalah dalam budaya perusahaan itu sendiri, termasuk tindakan window dressing untuk memanipulasi tampilan laporan keuangan agar terlihat seolah-olah, sehat. Dan terakhir ada penempatan investasi yang berisiko, di mana dana nasabah ini dialihkan ke instrumen beresiko tinggi atau saham gorengan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dari asuransi itu sendiri. Lalu selanjutnya, bagaimana deteksi melalui audit investigasi. Seorang auditor investigasi ini dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, melakukan analisa laporan keuangan dengan memverifikasi apakah penyusunan laporan keuangannya telah sesuai dengan standar akuntansi dan apakah terdapat unsur kesengajaan dalam penyimpangan yang terjadi. Lalu memeriksa inkonsistensi antara apa yang dilaporkan dengan arus kas yang sebenarnya. Jika labanya tinggi, tetapi perusahaan mengalami kesulitan bayar klaim jatuh tempo, dapat diindikasikan bahwa terdapat manipulasi. Lalu melakukan audit investasi dan portofolio. Melakukan interview atas penempatan dana pada saham-saham berkinerja buruk atau reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang tidak kredibel. Lalu melakukan analisis pergerakan harga saham untuk dapat mendeteksi apakah dana tersebut sengaja ditempatkan pada saham yang nilainya dimanipulasi.
Selanjutnya, melakukan pemeriksaan hubungan istimewa dan adanya kemungkinan kolusi. Auditor melacak adanya kerjasama tidak wajar dengan manajer investasi atau pihak eksternal yang menguntungkan individu tertentu namun merugikan perusahaan. Lalu melacak aliran uang dari nasabah untuk memastikan apakah dana benar-benar diinvestasikan atau hanya digunakan untuk memutar kewajiban dengan melakukan skema Ponzi. Lalu melakukan evaluasi pengendalian internal dengan melakukan wawancara dengan manajemen dan pihak terkait serta melakukan analisis laporan whistleblower jika ada untuk mengungkap niat, rasionalisasi, dan pola kolusi dalam fraud. Menilai transparansi manajemen dalam melaporkan risiko keuangan. Ketidaksesuaian antara profil risiko dengan strategi investasi yang diambil merupakan temuan kritikal dalam audit investigasi. Selanjutnya, Baik, masuk ke soal selanjutnya. Bagaimana praktik manipulasi laporan keuangan seperti window dressing dalam kasus Jiwasraya memengaruhi keputusan stakeholder? Dampak yang pertama yaitu bagi nasabah dan masyarakat umum. Manipulasi ini memberikan rasa aman palsu kepada nasabah, terutama pemegang polis produk JS Saving Plan yang dijanjikan bunga tinggi antara 13% hingga 14%. Karena laporan keuangan terlihat sehat, nasabah terus membeli dan menyetorkan premi, yang kemudian digunakan untuk membayar klaim nasabah lama dalam pola skema Ponzi. Akibatnya, saat gagal bayar terjadi pada 2018, sebanyak 17.000 nasabah kehilangan dana dengan total klaim jatuh tempo mencapai 12,4 triliun rupiah. Dampak bagi pemerintah dan negara yaitu, sebagai perusahaan milik negara, kerugian Jiwasraya menjadi beban bagi keuangan negara. Berdasarkan perhitungan BPK, total kerugian negara akibat skandal ini mencapai angka 16,81 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa window dressing mampu menutupi lubang kecurangan yang sangat besar hingga akhirnya menjadi beban bagi publik. Lalu, dampak bagi regulator dan integritas pasar, skandal ini merusak reputasi industri asuransi di Indonesia secara keseluruhan dan menimbulkan mosi tidak percaya terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Regulator terlambat mengambil tindakan pengawasan karena data yang diterima tidak mencerminkan risiko yang sebenarnya. Ketidakmampuan mendeteksi manipulasi laporan keuangan sejak dini membuat pengawasan terlihat lemah di mata investor global maupun domestik. Lalu, bagi manajemen dan karyawan, praktik ini menciptakan budaya perusahaan yang tidak transparan dan koruptif. Mantan direksi dan pejabat investasi akhirnya harus menghadapi konsekuensi hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung. Baik, selanjutnya masuk ke soal 4. Skema Ponzi sering menjadi bagian dari kasus fraud besar. Bagaimana peran auditor dalam mengidentifikasi saat melakukan audit investigasi? Peran auditor investigasi dalam mengidentifikasi skema Ponzi itu meliputi salah satunya analisis arus kas atau cash flow. Auditor menelusuri sumber dana yang digunakan untuk pembayaran klaim atau keuntungan. Dalam skema Ponzi, auditor akan menemukan bahwa cash inflow utama berasal dari nasabah baru, bukan dari hasil pengembangan investasi atau underlying bisnis yang sah. Skema Ponzi di sini adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor lama menggunakan uang dari investor baru, bukan dari laba yang dihasilkan oleh bisnis yang nyata. Nama skema ini diambil dari Charles Ponzi yang terkenal melakukan penipuan seperti ini di Amerika Serikat pada tahun 1920-an. Lalu kita yang ada tanda keduanya itu di verifikasi kewajaran return atau imbal hasilnya. Auditor perlu memeriksa produk auditor perlu memeriksa produk yang menjanjikan pengembalian bunga pasti yang sangat tinggi, seperti 13 atau sampai 14% pada kasus ini. Di kasus yang JS Plan, di tengah kondisi keuangan perusahaan yang sulit, yang merupakan red flag utama skema Ponzi. Kemudian ada juga pemeriksaan aset investasi. Auditor harus memverifikasi keberadaan dan nilai wajar dari aset investasi untuk memastikan bahwa dana nasabah benar-benar diinvestasikan, bukan sekedar diputar untuk membayar kewajiban jangka pendek. Jadi skema Ponzi ini jadi seperti gali lubang tutup lubang, menggali uang dari nasabah baru, tapi diberikan
return kepada nasabah yang lama. Baik, Selanjutnya yaitu bagaimana kolusi antar manajemen perusahaan dan pihak eksternal atau manajer investasi dapat mempersulit proses audit investigasi dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Untuk statement kolusi mempersulit audit investigasi ini dapat dilihat dari penyebabnya. Misalkan yang dibahas di sini adalah kolusi ini melemahkan pengendalian internal. Kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajer investigasi menyebabkan pengendalian internal tidak lagi berfungsi. Pemisahan tugas, sistem otorisasi, dan mekanisme pengawasan menjadi tidak berfungsi karena pihak yang seharusnya mengawasi justru malah terlibat langsung dalam kecurangan. Kondisi ini membuat auditor sulit mengandalkan sistem pengendalian internal sebagai dasar pendeteksian tindakan fraud. Lalu, kolusi ini juga membuat bukti tampak sah namun menyesatkan. Dalam praktiknya, dokumen pendukung seperti kontrak investasi, laporan kinerja, dan persetujuan transaksi disusun agar terlihat formal dan sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, bukti audit yang dikumpulkan auditor secara administratif sekilas tampak valid tetapi tidak mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya, sehingga prosedur audit standar menjadi kurang efektif. Lalu, kolusi juga membuat, asimetri informasi dan kompleksitas transaksi. Pihak eksternal, khususnya manajer investasi ini, tentu lebih memiliki keahlian teknis dan akses terhadap instrumen keuangan yang kompleks. Sehingga asimetri informasi ini memungkinkan manipulasi nilai investasi atau kinerja aset sulit dideteksi oleh auditor, terutama apabila auditor hanya mengandalkan penjelasan dan data yang diberikan oleh pihak yang berkolusi tersebut. Lalu, kolusi ini juga membuat, seolah-olah budaya organisasinya tidak transparan, karena kolusi yang berkembang di lingkungan organisasi ini minim transparansi dan memiliki budaya permisif terhadap penyimpangan. Karyawannya akan cenderung enggan melaporkan indikasi kecurangan karena takut terhadap tekanan dari manajemen, sehingga auditor kehilangan sumber informasi internal yang penting dalam proses audit investigasi ini. Lalu strategi apa yang dapat dilakukan dalam audit investigasi? Untuk menembus barikade kolusi tersebut, auditor investigasi dapat menerapkan strategi berikut. Yang pertama, penerapan skeptisisme profesional dan asumsi manajemen override. Auditor perlu menerapkan skeptisisme profesional dengan berangkat dari asumsi bahwa manajemen memiliki kemampuan untuk mengesampingkan pengendalian internal. Pendekatan assume management override mendorong auditor untuk tidak hanya mengandalkan kepatuhan terhadap prosedur, tapi juga lebih menekankan pada pengujian substansi transaksi guna mengungkap manipulasi yang sengaja dibuat dan terstruktur. Lalu, melakukan audit forensik melalui penelusuran aliran dana. Auditor harus melakukan penelusuran aliran dana secara menyeluruh untuk memastikan penggunaan nasabah ini sesuai dengan tujuan investasi yang sejak awal dijanjikan. Analisis ini menjadi penting untuk mengidentifikasi penyimpangan seperti penggunaan dana baru untuk menutup kewajiban lama atau indikasi skema Ponzi di mana dana ini tidak benar-benar diinvestasikan secara produktif. Lalu, auditor dapat melakukan analisis hubungan istimewa dan afiliasi tersembunyi. Untuk mendeteksi kolusi, auditor perlu memetakan hubungan antara manajemen dan pihak ketiga, termasuk manajemen investasi dan pihak terkait lainnya. Pemeriksaan ini difokuskan pada kewajaran pemilihan mitra investasi, pola penempatan dana pada instrumen berkinerja buruk, serta adanya kepentingan tertentu yang tidak diungkapkan secara transparan. Auditor juga perlu melakukan prosedur konfirmasi yang diperluas dan independen. Tidak cukup hanya mengandalkan konfirmasi tertulis, tapi perlu juga untuk memperluas prosedur dengan melakukan wawancara yang mendalam, pemeriksaan fisik atas underlying aset, serta konfirmasi kepada pihak independen seperti kustodian efek dan lembaga pasar modal. Tujuannya untuk mengurangi resiko informasi yang telah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkolusi. Lalu, pemanfaatan analisis data forensik. Dalam kondisi laporan keuangan yang dimanipulasi, auditor perlu menggunakan analisis data massal untuk mendeteksi
transaksi yang tidak wajar. Teknik ini membantu mengidentifikasi anomali seperti jumlah penyesuaian yang abnormal, transaksi akhir periode, dan praktik window dressing. Lalu yang terakhir adalah kolaborasi dengan ahli eksternal. Untuk meningkatkan kualitas bukti, auditor dapat melibatkan ahli dari pihak eksternal seperti akuntan forensik, analis valuasi, atau pakar pasar modal. Kolaborasi ini membantu auditor untuk menilai kewajaran transaksi secara lebih mendalam dan dapat memperkuat kesimpulan atas adanya kolusi yang kompleks dan sulit terdeteksi melalui audit konvensional. Selanjutnya, modus operandi yang melibatkan investasi di saham gorengan sangat merugikan nasabah. Bagaimana teknik audit investigasi dapat digunakan untuk melacak alur dana yang disalah alokasikan? Teknik audit investigasi dalam melacak alur dana saham gorengan diantaranya yaitu ada analisis arus dana atau flow of funds analysis. Auditor melacak aliran uang mulai dari premi yang masuk dari nasabah JS Saving Plan hingga ke rekening penampungan investasi. Dalam investigasi ini, auditor mengidentifikasi bagaimana dana tersebut dialihkan ke reksadana atau saham berkinerja buruk yang dikelola oleh manajer investasi yang tidak kredibel. Lalu ada audit kolusi dan hubungan pihak ketiga. Investigasi harus difokuskan kepada kerjasama antara manajemen Jiwasraya dengan manajer investasi. Auditor menggunakan teknik analisis hubungan untuk membuktikan adanya kesepakatan yang menguntungkan individu tertentu namun merugikan perusahaan dan negara. Yang ketiga, rekonstruksi portofolio investasi. Auditor membandingkan nilai transaksi saham saat pembelian dengan nilai pasar yang sebenarnya di bursa. Dengan membedah portofolio investasi, auditor dapat membuktikan bahwa penempatan dana dilakukan secara tidak hati-hati dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan asuransi yang sehat. Selanjutnya, penelusuran aset atau aset tracing. Teknik ini digunakan untuk melacak di mana tepatnya kerugian sebesar 16,81 triliun rupiah itu berakhir. Auditor akan memeriksa apakah ada aliran dana yang kembali ke kantong pribadi para pengelola melalui skema kickback dari manajer investasi atau broker yang terlibat dalam manipulasi harga saham tersebut. Yang terakhir yaitu digital forensics pada komunikasi transaksi. Karena manipulasi saham sering kali melibatkan instruksi yang dilakukan secara digital, penggunaan teknologi forensik yang penting untuk menemukan bukti percakapan atau dokumen elektronik yang menunjukkan niat jahat dalam memilih saham-saham gorengan tersebut. Selanjutnya soal 7. Berdasarkan kasus Jiwasraya, apa peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud yang dilakukan melalui pengelolaan investasi? Selanjutnya, peran teknologi forensik dalam menemukan bukti-bukti fraud yang dilakukan melalui pengelolaan investasi. Salah satunya ada analisis data transaksi saham. Teknologi dapat digunakan untuk memproses volume data transaksi yang sangat besar guna mendeteksi pola perdagangan abnormal pada saham-saham gorengan atau reksadana yang berkinerja buruk tempat dana itu ditempatkan. Kemudian, digital forensik pada komunikasi transaksi. Karena adanya indikasi kolusi antara manajemen Jiwasraya dan manajer investasi eksternal, teknologi forensik dapat memulihkan bukti komunikasi digital atau rekonstruksi email, chat, log panggilan yang mungkin telah dihapus untuk membuktikan adanya kecurangan dalam pengaturan investasi. Kemudian, pelacakan aliran dana digital atau follow the money menggunakan software forensik untuk menelusuri aliran dana flow of funds or money dari perusahaan ke pihak ketiga yang tidak kredibel, guna melihat siapa penerima manfaat akhir atau ultimate beneficiary dari kerugian negara sebesar 16,81 triliun tersebut. Kemudian alat-alat bukti-bukti tadi itu agar menjadi bisa sah di pengadilan yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan menjadi alat bukti utama bagi jaksa penuntut umum. Selanjutnya, masuk ke soal yang nomor 8. Yaitu bagaimana seharusnya auditor merespon ketika menemukan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai standar akuntansi seperti dalam kasus Jiwasraya. Respon auditor
Jika auditor menemukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau adanya indikasi kecurangan, maka langkah yang bisa diambil sebagai berikut. 1. Pemberian opini harus tepat. Atas temuan hasil audit pada laporan keuangan, auditor harus memberikan opini yang mencerminkan tingkat kewajaran sebenarnya dari laporan tersebut. Opini yang dapat diberikan oleh auditor dapat berupa yang pertama, opini wajar dengan pengecualian. Hal ini diberikan jika auditor setuju laporan sudah disajikan secara wajar, namun ada satu aspek yang belum sesuai standar akuntansi. Yang kedua, ada opini tidak wajar, jika terdapat penyimpangan material pada laporan keuangan. Dan yang ketiga, ada pernyataan tidak memberikan pendapat. Jika auditor tidak dapat meyakini kebenaran data karena terbatasnya ruang lingkup dan informasi yang diperoleh, maka opini berikut bisa diberikan. Yang kedua, ada melakukan audit investigatif. Jika auditor menemukan ada indikasi awal kecurangan di perusahaan, maka kegiatan pemeriksaan dilanjutkan melalui audit investigatif untuk mengungkap perbuatan curang yang diduga dilakukan dalam laporan keuangan, serta menentukan tindakan selanjutnya yang diperlukan secara hukum. Yang ketiga, ada meminta pendapat pada ahli. Atas kasus yang ditemukan, auditor juga dapat meminta pendapat ahli agar dapat menentukan tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan. Karena kasus manipulasi ini cukup banyak terjadi, sehingga tiap kasusnya memiliki tindakan yang berbeda-beda. Auditor juga dapat bermohon kepada akuntan forensik independen untuk bertindak sebagai saksi ahli di pengadilan, agar gambaran kasus dapat dimengerti dengan baik oleh hakim. Lanjut ke soal nomor 9, itu tentang kerugian negara sebesar 16,81 triliun dalam kasus ini sangatlah besar. Apa saja langkah yang dapat dilakukan oleh auditor untuk menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud? Langkah-langkah untuk menghitung kerugiannya, yaitu yang pertama menentukan ruang lingkup dan periode kerugian. Auditor menetapkan periode waktu terjadinya fraud, serta aktivitas apa saja yang terdampak, misalnya penempatan dana investasi, pembayaran klaim, atau pengelolaan aset tertentu. Penetapan ini sangat penting agar perhitungan kerugiannya tidak terlalu sempit maupun tidak terlalu luas sehingga mencerminkan dampak ekonomi yang sebenarnya. Lalu auditor melakukan identifikasi transaksi dan aset yang terindikasi fraud. Auditor mengidentifikasi transaksi yang menyimpang dari regulasi atau praktik bisnis wajar. Dalam konteks investasi, auditor menelusuri penempatan dana pada saham atau reksadana yang bermasalah, termasuk transaksi dengan pihak terafiliasi atau yang dilakukan tanpa analisis risiko yang memadai. Selanjutnya, auditor melakukan penelusuran aliran dana secara menyeluruh, dari sumber awal hingga penggunaan akhirnya. Teknik ini dilakukan untuk memastikan kemana dana dialihkan, apakah digunakan untuk sesuai tujuan atau justru disalahgunakan, serta untuk menghindari adanya perhitungan ganda atau penghilangan nilai kerugian itu sendiri. Selanjutnya, untuk menghitung kerugian secara akurat, auditor membandingkan nilai buku dari aset dan nilai wajarnya pada saat tertentu dengan melakukan penilaian nilai wajar aset dan investasi. Penilaian ini dilakukan menggunakan data pasar yang independen, laporan kustodian, atau bantuan ahli valuasi, sehingga selisih antara nilai yang dilaporkan dan nilai real dapat dihitung sebagai bagian dari kerugian. Auditor juga melakukan penghitungan kerugian aktual dan potensi kerugian. Untuk membedakan antara kerugian aktual atau actual loss yang sudah terjadi, seperti dana yang hilang atau klaim yang tidak dibayar, dan kerugian potensial loss, seperti penurunan nilai investasi yang masih dimiliki, namun secara ekonomi sudah tidak dapat dipulihkan. Keduanya sangat penting untuk memberikan gambaran utuh tentang dampak dari fraud itu sendiri. Lalu melakukan rekonsiliasi dan pengujian silang data. Dilakukannya seperti dilakukan pada laporan keuangan internal, laporan pihak ketiga, dan data dari regulator. Pengujian silang ini bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi serta meminimalkan risiko manipulasi data yang dapat memengaruhi besaran dari kerugian itu sendiri. Lalu,
melakukan dokumentasi dan justifikasi perhitungan kerugian. Seluruh metode, asumsi, dan hasil perhitungan kerugian ini harus didokumentasikan secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi ini penting agar hasil perhitungan dapat diuji ulang baik oleh auditor lain, regulator, maupun aparat penegak hukum. Dan yang terakhir adalah melakukan validasi dengan pihak independen atau otoritas terkait. Untuk meningkatkan kredibilitas dari nilai kerugian tersebut, auditor dapat memvalidasi hasil perhitungan dengan pihak independen seperti BPK, ahli forensik, atau regulator. Validasi ini membantu memastikan bahwa angka kerugian yang disajikan mencerminkan kerugian negara yang sesungguhnya dan dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum. Baik, yang berikutnya soal ke-10. Dalam kasus Jiwasraya, bagaimana transparansi dan budaya pengelolaan yang baik atau good governance dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi. Good governance dan transparansi untuk mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi. Yang pertama ada pencegahan window dressing. Dalam industri asuransi yang berbasis pada kepercayaan atau trust, transparansi dan good governance bukan sekedar formalitas, namun melainkan benteng pertahanan utama. Pada kasus Jiwasraya, terjadi kegagalan total pada kedua. Jika kedua prinsip good governance dan transparansi diterapkan dengan benar, hal tersebut bisa dicegah melalui mekanisme pencegahan window dressing. Dengan budaya transparansi, laporan keuangan harus disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku, tanpa manipulasi untuk terlihat sehat demi menarik nasabah. Laporan yang transparan akan memperlihatkan kondisi likuiditas yang sebenarnya sejak awal, seperti masalah yang sudah ada sejak 2006. Jadi jika auditor internalnya mau membuka laporan tersebut, keruntuhan Jiwasraya tidak akan terjadi. Selanjutnya, yang kedua, pengelolaan investasi yang akuntabel. Tata kelola yang baik mengharuskan investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian atau prudent, menghindari penempatan dana pada aset beresiko tinggi atau saham gorengan yang tidak sesuai dengan prinsip asuransi. Kemudian, jika suatu perusahaan asuransi menempatkan dananya ke dalam saham gorengan, sebaiknya pasar regulator memberikan peringatan dini atau early warning agar perusahaan asuransi tersebut bisa menyesuaikan kembali portofolionya. Kemudian menghilangkan konflik kepentingan. Budaya perusahaan yang baik akan menolak adanya kerjasama dengan pihak eksternal yang hanya menguntungkan individu tertentu, namun merugikan perusahaan sehingga menutup celah kolusi. Pemisahan fungsi antara komite investasi dan juga manajerial harus ada yang harus jelas antar pihak-pihak tersebut, terutama pihak yang mengambil keputusan investasi dan pihak yang melakukan pengawasan agar ada check and balance. Kemudian komite investasi harus berintegritas karena keputusan pembelian saham yang berisiko tinggi seharusnya tidak boleh diputuskan oleh satu atau dua orang saja, seperti jajaran direksi atau manajernya. Harus ada kajian tertulis dari komite investasi yang menilai profil risiko tersebut. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang soal ke-11, apa peran OJK dalam pengawasan terhadap perusahaan seperti Jiwasraya? Bagaimana auditor investigasi dapat bekerja sama dengan regulator untuk mencegah dan mengungkap fraud? Peran OJK sendiri memiliki wewenang untuk mengatur serta mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk jasa perasuransian seperti Jiwasraya. Peran yang pertama yaitu dalam fungsi pengawasan. Pengawasan dilakukan dalam on-site atau pemeriksaan langsung di tempat, serta pengawasan off-site atau pemeriksaan berdasarkan laporan pengaduan yang diterima OJK. Yang kedua, peran perlindungan konsumen. OJK membentuk bidang edukasi dan perlindungan konsumen untuk menangani pengaduan nasabah dari fraud yang telah dilakukan. Yang ketiga, yaitu peran pemberian sanksi.
OJK berhak menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran. Kemudian, apa saja kerjasama yang bisa dilakukan antara auditor investigasi dengan OJK yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengungkap fraud? Yang pertama, ada pengungkapan bukti. Bukti kejadian fraud yang ditemukan dalam audit investigasi dapat menjadi bukti yang kuat yang dapat digunakan oleh OJK dalam mengambil tindakan hukum. Yang kedua, identifikasi modus operandi dalam kejadian fraud. Hasil dari audit investigasi berupa detail subjek, objek, kerugian, dan juga modus operandi yang telah ditemukan oleh auditor dapat digunakan OJK untuk memperkuat regulasi keuangan agar celah serupa tidak terjadi kembali di perusahaan lain. Yang ketiga, yaitu pemulihan kepercayaan publik. Auditor investigasi memastikan adanya transparansi laporan keuangan. Kemudian hal itu dilanjutkan oleh OJK untuk dimanfaatkan datanya dalam melakukan restrukturisasi atau pengkajian ulang regulasi keuangan sebagai perlindungan kepentingan pemegang polis. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.